diulangi lagi oleh Allah menjadi tingkatan iman. Pada tingkatan iman orang beribadah kepada Allah yang dituju hanya Allah. Udah beda lagi dengan tingkatan yang pertama. Syarat rukunnya udah pasti terpenuhi, yang dituju hanyalah Allah, enggak lagi yang dituju makhluk. Nah, ketika kita beribadah sungguh-sungguh kepada Allah dengan ibadah fardu dan sunat, maka Allah akan tingkatin derajat kita dari tingkatan iman kepada ihsan. Kalau pada tingkatan ihsan, maka seorang beribadah seakan-akan melihat Allah, yang disebut musyahadah. Mahabbah kepada Allah tidak akan tercapai illa ba'da qadril a'da'i fi wujudika, kecuali setelah mengalahkan musuh-musuh yang ada di dalam wujud diri. Apa musuh yang ada di dalam wujud diri kita? Yakni berupa minan nafsil ammarah wal lawamah wal mulhamah. Nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka kalahkan musuh kita yang berupa nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah. Banyak gak ikhwan yang merasa dia sudah lama menjadi ikhwan, sudah ikhwan senior, dikirnya sudah luar biasa, setiap minggu khotaman tamu mamanya, ya bangun malamnya terus, tetapi gak mau menerima masukan dari orang lain, gak mau menerima saran dari ikhwan yang lain. Dia menganggap saya paling senior, saya paling hebat, saya paling dekat dengan Allah. Banyak. Ini berarti sadar atau tidak, ketika kita memiliki sifat seperti itu, nafsu kita nafsu mulhamah. Kita tahu bahwa sombong, ujub itu dilarang oleh Allah dan itu harus dibersihkan, tapi kita nggak mampu menghindarkan diri dari ujub, sombong dan lain sebagainya. Alhamdulillahilladzi syarrafal mu'minina bi tashrifil nuril iman wa nawwara sudurahum bil ma'rifati wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahammadaka wa ma'rifadaka. Ya haratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, khususan ila Rabbi Syekh Ahmad Sayyidul Waqatul Arifin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama-sama kita hormati Menantu Manaqib Bapak Ustaz Ahmad Syah serta Ibu Hajah Deni dan keluarga besarnya, para asatidz, para sesepuh, para hujjaj hadir pada malam ini. Walidakikan Kota Tangerang Bapak Ustaz Sulis, walidakikan Kabupaten Tangerang Pak Ustaz Haji Mufid, Ustaz Burhanuddin, dari kita yang luar biasa. Hadir juga Ustaz Radian Al-Ahad, Master Trainer, mubarik dan motivator kita menjumpai tempat ini, dan para asatidz yang lain yang sudah bisa saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, disyukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
Sekarang sudah jam 10:40. Kita sepakat sampai jam berapa? Kasihan ya, Sulis. Ya kita torokannya Sulis. Jadi gak ada tanya jawab Bu malam ini. Tadi kita sama-sama telah mendengarkan makobah yang sudah dibacakan, yakni makobah ke-15. Luar biasa aroma Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Intinya dari makobah ke-15 itu sebenarnya adalah terletak pada mahabbatullah, kecintaan Allah kepada hambanya. Kalau Allah sudah cinta sama hambanya, apapun yang diminta pasti dikasih. Kalau Allah sudah cinta sama hambanya, jangankan sama Allah yang luar biasa, sama makhluk aja, kalau sudah cinta, apapun yang dikasih, yang diminta oleh kekasihnya pasti kasih. Betul. Bisa belajar mana nih? Itu sama manusia. Allah luar biasa lagi. Jadi karena Syekh Abdul Qadir adalah salah seorang hamba Allah yang dicintai oleh Allah, maka apapun yang diminta olehnya pasti dikasih. Makanya kalau dengar makobah, paham dengerin aja. Paham syukur gak paham? Gak paham ngaji. Kalau bapak ngomong ngaji lah. Jadi luar biasa. Tapi bukan itu tujuan kita. Aroma itu satu tetes anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya yang soleh. Yang kita butuhkan adalah istiqomah. Nah, mendengar makobah ke-15 tadi, maka tema kita pada malam ini adalah bagaimana meraih mahabbatullah, bagaimana meraih kecintaan Allah. Tadi Syaikhul Qadir ditawari oleh Allah, kalau kau melihat tanah, maka tanahnya akan jadi emas. Coba kalau Ustaz Ahmad ditawari, untuk tanah mulu tiap hari. luar biasa. Banyak majelis zikirnya nih, wah sebentar Emas semua. emas semua. Tapi Syaikhul Qadir nggak begitu semua. Itulah bedanya orang kalau sudah makomnya sudah tinggi, nggak butuh itu semua. Maka di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini hadis kalau di kitab Arba'in Nawawi, ini hadis yang ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ta'ala qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku nyatakan perang terhadapnya. Ya macam-macam sama wali. Wali sama wali kali untuk sedikit.
Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taradtu 'alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari sesuatu yang telah aku fardukan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi, dan tidak henti-hentinya abdi, hambaku, yataqarrabu ilayya, mendekatkan diri kepadaku, ila bin nawafil, hatta uhibbahu, dengan melaksanakan berbagai ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Asik kan dari sini? Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Wa in sa'alani lahu iyannahu, jika ia meminta kepadaku, pasti aku akan beri, pasti aku akan beri. Wala in ista'adani la'u'idannahu, dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Ya, diskusi. Jadi dari hadis ini, maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kuncinya adalah kita harus istiqomah melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah itu ada dua macam, ada yang fardu, ada yang sunnah. Dulu pernah saya sampaikan di sini bahwa yang fardu itu adalah modal pokok yang dengannya akan diraih keselamatan hidup di dunia wal akhirah. Sedangkan yang sunnah adalah keuntungan yang dengannya akan diraih peningkatan berbagai derajat. Jadi istiqomah di dalam menjalankan segala yang fardu dari yang sunnah ini yang akan menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas kalau guru kita Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Alim itu mendidik kita untuk selalu cinta kepada amalia fardu dan sunnah. Bahkan dalam hal fardu, sebelum masuk waktu sholat, kita harus sudah ada di atas sajadah. Gak ada ceritanya Ikhwan DGR itu sholatnya di akhir waktu. Ada nggak? Ikhwan DGR sholatnya di akhir waktu. Ada nggak begitu? Guru kita mengajarkan di dalam menjaga yang fardu begitu luar biasa. Sebelum masuk waktu sudah di atas sajadah. Ini yang dicontohkan oleh guru kita. Begitu pula sunnahnya. Bagaimana amalia sunnah kita? Sudahkah kita mengamalkan amalia sunnah yang diajarkan oleh guru mursyid kita yang tertulis di dalam buku pedoman ibadah, tuntunan ibadah? Wah, itu kalau diamali kita bisa menjadi sunnah kita hanya ada males. Coba dari mulai jam 2 malam mandi tobat, sholat sunnah syukur, butuh sholat sunnah, tobat, sholat sunnah, tahajud, sholat sunnah, sholat sunnah, tahajud, sholat sunnah, tasbih, zikir sampai subuh, masuk subuh.
Udah sholat sunnah kemudian subuh, sholat subuh, dikir, ya ditakir bala, sholat subuh, dikir, nunggu isra, istiadah, istiqoroh, kerja, masuk duha, sholat duha, sholat ibaratul, masuk waktu duhur, sholat sunat duhur, sholat duhur, latihan duhur, kerja lagi, masuk asar, sholat obliyah asar, sholat asar, yang masih kerja dilanjutin masuk maghrib, habis maghrib pertama, habis pertama sholat sunnah ba'diyah maghrib, sholat sunnah awabil, sholat sunnah taubat, sholat sunnah birrul walidain, sholat sunnah dihindir imam, sholat sunnah disukrib, masuk isya, sholat sunnah isya, sholat isya ba'diyah isya, bidal ilbalah pertama, sebelum tidur sholat lagi. Sholat subuh wudhu, sholat mutlak, sholat istiqoroh, sholat hajat, baru doa itu. Apa enggak penuh sepanjang hidup kita 24 jam penuh dengan amalan sunnah? Ini guru kita mendidik kita. Makanya doa sebelum kita zikir, permohonannya pertama, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'ini mahal barakah. Terakhirnya bapak. Jadi guru kita udah mengajarkan begitu luar biasanya agar kita cinta kepada fardu dan sunnah. Agar apa? Agar Allah cinta sama kita. Sebab kalau Allah sudah cinta sama kita, apapun yang kita minta akan Allah kasih pasti. Maka Syekh Muhammad Nawawi, saya percepat aja. Kalau kurang paham nanti pas kajian aja nanya-nanya. Syekh Muhammad Nawawi di dalam Marokil Ubudiyah, beliau menjelaskan, inna man istahada bi taqarrubi ila Allah Ta'ala bil faraidi summa bin nawafili qarrabahu Allah Ta'ala ilaihi. Yang pertama, kata Syekh Muhammad Nawawi, sesungguhnya barang siapa yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah bil faraidi dengan ibadah-ibadah fardu, summa bin nawafili kemudian dengan ibadah-ibadah sunnah, qarrabahu Allah Ta'ala ilaihi, maka Allah akan mendekatkan dirinya kepadanya. Tuh. Ketika kita bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah fardu dan sunnah, maka Allah akan mendekatkan diri kepada kita. Allah yang deketin kita. Maka Dr. Mustafa bin Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Wafi, beliau menjelaskan, ketika Allah sudah dekat kepada kita sebagai bukti bahwa Allah cinta kepada kita, maka Allah akan memberikan kepada kita berbagai karunia. Di antaranya adalah karunia untuk mentaatinya, karunia untuk senantiasa menyibukkan diri dengan berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sibuk dengan zikir, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan ketaatan kepada Allah, ini salah satu indikator bahwa Allah cinta kepada kita. Amin. Amin. Baik, coba kita dari sebelum maghrib udah di sini Ustaz Radina. Ini iklan-iklan luar biasa. Imam Kreo ini. Ya, jadi mereka udah dari pagi udah masak, udah khidmatnya luar biasa, yang beres-beres, yang bersih-bersih. Jadi ketika Allah sudah mendekatkan dirinya kepada kita, maka kita akan diberi karunia oleh Allah untuk senantiasa melaksanakan ketaatan. Khidmat, beres-beres itu ketaatan, masak ketaatan. Dengan dikira saya baru cuma nyapu, bersih-bersih kamar mandi, jangan itu, jangan dilihat begitu. Itu hikmah asal kita ikhlas. Itu dalam bentuk ketaatan, dan Allah akan sibukkan kita untuk menjadi orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz pikir terus kepada Allah, apa kerjanya? Loh, kita punya zikir hobi. Zikir hobi ini yang nggak mengenal waktu dan tempat. Kita sambil kerja, sambil apapun zikir. Ini hebatnya bermusik kita, memberi kita ilmu yang luar biasa.
Yang pertama, Allah akan mendekatkan dirinya kepada kita ketika kita bersungguh-sungguh melaksanakan yang wajib dan yang sunnah. Maka mulai malam ini dengan suka-suka, nanti sebelum tidur buka kunjungan ibadahnya, mulai pelan-pelan. Kalau nggak dari sekarang mau kapan lagi? Kita harus melatih diri kita. Yang kedua, kalau orang bersungguh-sungguh mendekatkan dirinya kepada Allah melalui ibadah fardu dan sunnah, maka kata Syekh Muhammad Nawawi, waraqahu min darajatil imani ila darajatil ihsan, Allah akan mengangkatnya dari derajat iman menuju kepada derajat ihsan. Jadi perjalanan manusia menuju Allah itu ada 3 tingkatan. Pertama, tingkatan Islam. Yang kedua, tingkatan iman. Yang ketiga, tingkatan ihsan. Pada tingkatan Islam, kita menyembah kepada Allah dengan memenuhi syarat rukun daripada syariah yang telah dirumuskan oleh ulama di dalam kitab-kitab fikih. Tetapi terkadang ibadahnya kita kepada Allah tidak dilandasi oleh keikhlasan. Kadang-kadang ibadahnya itu karena terpaksa, karena orang tuanya galak, jadi kita terpaksa ibadah. Karena umpamanya ada teman dekatnya, oh jadi kita rajin menakib. Nama itu menakib, ada yang saya incar. Karena Islam. Gitu. Nah nanti ditingkatin lagi oleh Allah menjadi tingkatan iman. Pada tingkatan iman orang beribadah kepada Allah yang dituju hanya Allah. Udah beda lagi dengan tingkatan yang pertama. Syarat rukunnya udah pasti terpenuhi, yang dituju hanyalah Allah, enggak lagi yang dituju makhluk. Nah ketika kita beribadah sungguh-sungguh kepada Allah dengan ibadah fardu dan sunnah, maka Allah akan tingkatin derajat kita dari tingkatan iman kepada ihsan. Kalau pada tingkatan ihsan, maka seorang beribadah seakan-akan melihat Allah, yang disebut musyahadah. Fa'ilam takun taruh, fa'innahu ya'ud. Maka jika engkau tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat engkau di makom muraqabah. Jadi diturunkan dari musyahadah kepada muraqabah. Maka orang yang tingkatannya sudah mencapai ihsan itu produknya akan senantiasa dipenuhi dengan zikrullah, dipenuhi dengan makrifat dan mahabbah kepada Allah. Segala urusan materi minggir dari dalam kolomnya. Itu kalau orang sudah mencapai tingkatan ihsan. 5 menit lagi. Itu dari kitabnya Syekh Nawawi dalam Maraqul Ubudiyah. Jadi pertama, untuk mencapai mahabbatullah adalah istiqomahlah di dalam menjalankan yang fardu dan yang sunnah. Tingkatin ibadah sunnah kita. Kalau fardunya masih rasa luar biasa lah, ya sunnahnya ditingkatin. Yang kedua, cara untuk meraih mahabbatullah, kecintaan Allah, kata Syekh Abdul Qadir, adalah kita harus mampu mengalahkan musuh kita. Di dalam kitab Sirrullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, beliau menjelaskan, fala tahsulu mahabbatullahi ta'ala illa ba'da qahril a'da'i fi wujudika. Mahabbah kepada Allah tidak akan tercapai illa ba'da qahril a'da'i fi wujudika, kecuali setelah mengalahkan musuh-musuh yang ada di dalam wujud diri. Apa musuh yang ada di dalam wujud diri kita? Yakni berupa minan nafsil ammarah wal lawamah wal mulhamah. Nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka kalahkan musuh kita yang berupa nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah. Nafsu ammarah itu nafsu yang mendorong kepada keburukan, bawaannya buruk, maksiat, hukumnya maksiat, nafsu ammarah. Insya Allah kita enggak lah. Meningkat nafsu lawamah ini nafsu yang dia sudah senang menjalankan perintah Allah, tapi seringkali tergelincir dalam perbuatan maksiat. Begitu tergelincir dia nyesal, dia mencela dirinya sendiri. Ini nafsu lawamah.
MJ sholat terus maksiat, pikir rajin maksiat, nah yang ketiga nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah ini nafsu yang dia sudah tahu tentang penyakit-penyakit hati, tentang sifat-sifat tercela, tetapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya dari sifat-sifat tercela itu. Ini nafsu mulhamah. Kayaknya kita banyakkan di situ. Banyakkan di situ. Contoh, kenapa saya berani mengatakan kebanyakan kita berada di situ? Mudah-mudahan Bapak Ibu enggak, kecuali saya yang ada berada di situ. Bisa perhatian ya. Kecuali saya yang berada di situ. Mudah-mudahan Bapak minimal nafsul mutmainnah. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Orang pada level nafsul mulhamah, dia tahu bahwa dia itu nggak boleh. Dia tahu bahwa hasad itu nggak boleh. Dia tahu bahwa ego, mementingkan ego itu nggak boleh. Tetapi dia tidak mampu menghindarkan dirinya dari penyakit itu. Banyak nggak ikhwan yang merasa dia sudah lama menjadi ikhwan, sudah ikhwan senior, pikirnya sudah luar biasa, setiap minggu khotaman tampung mamanya, ya bangun malamnya terus, tetapi nggak mau menerima masukan dari orang lain, nggak mau menerima saran dari ikhwan yang lain. Dia menganggap saya paling senior, saya paling hebat, saya paling dekat dengan Allah. Banyak. Ini berarti, sadar atau tidak, ketika kita memiliki sifat seperti itu, nafsu kita nafsu mulhamah. Kita tahu bahwa sombong, ujub itu dilarang oleh Allah dan itu harus dibersihkan, tapi kita nggak mampu menghindarkan diri dari ujub, sombong dan lain sebagainya. Jadi egonya yang gede. Kan idealnya kalau kita rajin zikir, apalagi biasa bermakan, buahnya akhlak. Buahnya itu ketawaduan. Bagaimana guru kita Abah kalau itu tawaduknya luar biasa. Gak pernah Abah ngomong saya udah ulama paling hebat, gak pernah. Pikir dia udah sampai kamu laku, gak pernah. Beliau selalu mumpuni menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Beliau itu luar biasa, menggerakkan segala macam lingkungan itu, selalu mumpuni. Bersama-sama dengan ikhwan diajak untuk berpikir, mau mendengarkan masukan, bahkan abang itu kalau mendidik ustadz ajengan yang ada di pesantren itu cara mendidiknya itu beliau lembut, mau menyuruh ajengan yang di pesantren supaya hobi baca kitab. Abah Anom selalu bilangnya begini, anterin abah itu tuh bacain. Kalau kita kan ente kan ustaz, baca kitab. Kalau kita begitu, kalau abah enggak, anterin abah itu tuh. Nah kitanya sadar, abah nyuruh begitu, berarti abah nyuruh kita baca kitab. Satu lagi, ketika abah nyuruh ajengan di pesantrennya untuk lebih mendalami kitab, abah bilangnya apa? Ajarin dong baca kitab anak-anak saya. Coba kalau kita kan saya disuruh abah nih, suruh ngajarin anak yang udah lagi jadi mursyid nih. Kalau kita begitu, tapi bahasa itu bahasa lagi mendidik. Nah, ajengan atau ustaz yang menggunakan rasanya ketika disuruh oleh Abah Anom, ajarin dong anak saya, dia pasti akan tersentuh. Ada angkanya. Kan Abah mampu mengajari anak-anaknya, tapi kenapa nyuruh ustaznya? Dia kan sadar, oh berarti saya disuruh banyak untuk apa? Disuruh banyak membaca. Itulah guru kita, cara menyampaikan kepada orang, tidak pernah membuat orang itu sakit, tapi diarahkan untuk baik. Nah, kenapa kita muridnya gak mau mencontoh itu? Jadi ketika kita nafsunya nafsu mulhamah, maka kita tahu bahwa kibir itu nggak boleh, dia itu nggak boleh, ujub itu nggak boleh, hasad itu nggak boleh. Tapi kita nggak mampu menghindarkan diri kita dari sifat-sifat tercela itu nafsu mulhamah. Maka mari kita sebagai ikhwan sama-sama muridnya Pak Abah Anom belajar introspeksi, jangan menganggap diri kita paling pintar, menganggap paling senior. Kita sama-sama sedang belajar menuju
kepada Allah melalui bimbingan guru mursyid kita. Karena perjalanan menuju Allah itu ranjutnya banyak, ranjutnya luar biasa. Ada ranjut dari iblis, ada ranjut dari nafsu. Jadi sifat-sifat tercela tadi, nafsu ammarah wa mulhamah itu harus kita sucikan pas jam 11. Jadi inilah kitab Sirrul Asrar. Ya namanya waktunya mepet, kita kubur aja udah. Ya kalau kurang paham dan untuk jelas lebih lanjut nanti pada kajian mingguan pas pertama. Insya Allah nanti pada kajian tasawufnya, nanti pada kajian fikihnya. Jadi di sini setiap pertama Ustaz itu setiap minggu keempat kelima itu kajian fikih dan referensi kita Fakul Wari. Nah, minggu pertama keduanya itu kajian tasawuf dengan referensi kita tentang usul. Ya kita coba tambahin terus. Itulah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, belajar zikir.